Saya hanya ingin mengingatkan umat Islam alangkah mudahnya mereka tertipu. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Oh. Habib Rizik. Tentu yang didukung itu adalah kepentingan-kepentingan Islam. Ini yang harus menjadi kesadaran kita bersama. Diminta jadi kuasa hukum, Yusril kenapa tidak minta bantuan ke Prabowo? Abadikini.com, Jakarta. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Iza Mahendra mengaku bahwa ada beberapa pihak yang menghubungi dirinya baik lewat telepon maupun WhatsApp grup yang meminta dia untuk menjadi pengacara Rizik Syihab. Namun, kata Yusril, dia sebagai advokat tidak bisa menawarkan jasa kepada seseorang. Menurutnya, seorang advokat itu harus pasif. Dia baru bisa membela atas permintaan yang bersangkutan atau keluarganya. Ustadz Bahtiar Nasir bukan meminta agar saya membela Rizik Syihab, tetapi membela beliau, Bahtiar Nasir, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, kata Yusril dalam siaran pers, Senin, tanggal 21 Desember tahun 2020. Sebelumnya dalam acara Rakernas PBB belum lama ini, dalam arahannya Yusril menjelaskan bahwa dirinya enggan membela beberapa tokoh meskipun banyak yang meminta kepada dirinya. Jika dilihat jauh ke belakangan, Yusril menambahkan, banyak ormas-ormas dan tokoh Islam maupun nasionalis meminta kepada dirinya untuk membela warga yang terzalimi. Mulai dari kampung luar Batang hingga beberapa daerah lainnya. Menurut Yusril, dia membela karena sukarela, namun, ketika kesusahan itu sudah berlalu, mereka lupa terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya. Bahkan, menjelang pemilu 2019, Yusril mulai diserang dan dicaci maki oleh sekelompok orang yang dulu pernah dia bela. Bahkan, lanjutnya, ada yang mengatakan dirinya sudah murtad dan kafir. Mereka teriak-teriak lewat media sosial atau jaringan streaming televisi mereka dan spanduk dan mengajak untuk menenggelamkan PBB. Gara-garanya karena saya tidak mau mendukung Prabowo Sandiaga. Neno Warisman bahkan mengatakan mungkin orang tidak akan menyembah Allah lagi kalau Prabowo kalah dalam Pilpres, tegasnya. Oleh karena itu ketika banyak yang meminta bantuan kepada dia, Yusril balik bertanya, mengapa tidak minta bantuan kepada Prabowo Subianto? Anda bilang kan saya sudah murtad dan kafir. Pak Prabowo sekarang Menteri Pertahanan anak buah Presiden Jokowi, tentu beliau bisa membantu, ujarnya. Saya sampai sekarang berada di luar pemerintahan dan tidak menjadi anak buah siapa-siapa. Masak minta bantuan sama orang yang Anda anggap murtad dan kafir seperti saya, lanjutnya. Yusril menegaskan, Prabowo yang dulu didukung oleh sekelompok orang dengan mati-matian dunia dan akhirat hingga masuk pemerintahan, namun, kelompok tersebut tidak pernah menganggap Prabowo murtad dan kafir. Bahkan mereka sempat mengatakan bahwa Prabowo mukmin sejati dan pembela ulama dan pembela umat Islam sesungguhnya. Saya hanya ingin mengingatkan umat Islam alangkah mudahnya mereka tertipu dan dijadikan permainan dan kepentingan politik. Track record seseorang dalam pergerakan Islam di tanah air, serta pembelaannya kepada umat Islam, seperti dianggap tidak pernah ada, bahkan tega-teganya ditenggelamkan, demi membela seseorang yang justru tidak jelas rekam jejaknya dalam pembelaan terhadap umat Islam, jelasnya. Nah, sangat buru-buru ya. Ya banyak sekali orang kemudian tiba-tiba menjadi calon, dan itu sama sekali tidak punya background partai, tidak tahu ideologi partai kita. Lalu akhirnya mereka ini seperti punya agenda sendiri, diatur oleh organisasinya sendiri, masuk ke partai kita, dan menjadikan partai kita ini sebagai alat untuk masuk ke DPR dan DPRD, tapi mereka menjalankan agenda mereka sendiri. Itu terjadi kepada banyak sekali aktivis-aktivis FPI yang bergabung ke kita, ya, tapi kemudian ternyata belakangan melakukan pembusukan dari partai ke dalam sendiri. Nah ini pengalaman-pengalaman kita yang sangat buruk, ya. Kemarin itu lebih-lebih tahun yang akan datang ini pemilu, mungkin ya kembali ya pemilu serentak lagi, pemilihan presiden, pemilihan DPR, dan akan terjadi terulang lagi seperti kemarin. Fokus orang kepada pemilihan presiden dan orang sangat sibuk mendukung presiden ini,
Bahkan saking getolnya mengkampanyekan calon presiden, sampai-sampai lupa untuk mengkampanyekan Partai Bulan Bintang sendiri. Dan itu terjadi internal kita, dan bukan orang-orang yang sembarangan, termasuk pimpinan teras partai kita pun tiap hari kampanye Prabowo Sandi kemana-mana, menyuruh orang memilih Prabowo Sandi, lupa menyuruh orang untuk memilih PBB. Dan itu yang terjadi. Ya. Jadi saya juga kadang-kadang merasa sangat miris dan kecewa dengan hal-hal seperti ini. Ya, jadi banyak orang yang kadang-kadang kita ini kalau lagi kesusahan, minta tolong kita, minta ini apa segala macam. Begitu sudah lepas dari kesusahan, ya kita kemudian dikerjain, ya, bahkan dicaci maki dan sebagainya. Jadi hari ini Ustadz Bakhtiar Nasir melalui seseorang menghubungi saya karena besok dipanggil oleh Polda untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan saya katakan, minta maaf, ya silakanlah Pak Bakhtiar Nasir menghubungi Prabowo Subianto, ya mestinya beliau bisa membantu, karena beliau kan Menteri Pertahanan ada di kabinet. Saya kan sudah murtad dan sudah kafir, karena tidak mau mendukung beliau sebagai calon presiden. Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad, ini ada apa ceritanya? Jadi saya pun akhirnya sudah bicara agak sinis seperti itu, menghadapi hal-hal yang sebenarnya sangat tidak menyenangkan, dan banyak yang seperti itu. Dan saya selalu mengatakan, ya minta maaf, ya silakan menghubungi Pak Prabowo, saya kan sudah murtad, ya. Karena akibat dari pemilu kemarin itu jumlah orang Islam di Indonesia itu menurun drastis, ya, karena sekian banyak itu murtad dan kafir oleh Anda semua. Jadi kalau dilakukan pengecekan statistik, berarti orang Islam cuma tinggal separuh di Indonesia. Lainnya itu sudah murtad, sudah kafir semua, termasuk saya. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini sangat mengenaskan, ya, dan menjadi pengalaman sangat serius bagi kita, ya. Bagaimana kita berjuang waktu itu membela kasus Kampung Luar Batang, ya kan? Kita habis-habisan fight menghadapi mereka. Ya. Tapi ketika pemilu, ya kita bendera PBB pun mereka turunkan di sana. Jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti ini sangat menyakitkan, dan itu terjadi, dan pada kita, ya, orang masuk ke dalam partai dan kemudian hanya mau jadi calon dan kemudian punya agenda sendiri yang sama sekali berbeda dengan agenda kita. Nah, mudah-mudahan dengan pengkaderan yang kita laksanakan ini akan tergambar sebenarnya seperti apakah cita-cita perjuangan dari Partai Bulan Bintang itu, dan bagaimanakah sebaiknya kita menempatkan diri dalam suasana politik yang seperti sekarang ini, yang serba tidak menyenangkan begitu, ya. Dan di manakah posisi kita? Nah, selama ini kita selalu mengatakan bahwa kita adalah umat wasatan, umat yang di tengah-tengah dan tidak ekstrim ke kiri maupun ekstrim ke kanan, tapi kita selalu menjadi problem solver, pemecah masalah, dan kita selama ini sebenarnya tidak pernah juga bikin masalah di negara ini. Begitu banyak masalah kita selesaikan, tapi tidak kita membuat masalah. Nah, semua ini tentu nanti akan kita bahas pengkaderan, dan cukup banyak anak akhir-akhir ini, anak-anak HMI, anak-anak bahkan dari kami juga, yang Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, yang mahasiswa Muslim Indonesia, yang kami yang juga menghubungi saya, walaupun mereka mungkin sebagian dekat ke Partai Gelora atau PKS, tapi ada juga yang sebenarnya menghubungi ke kita dan bertanya apakah ada pengkaderan, dan mereka ingin ikut juga pengkaderan di kita. Barangkali dengan proses pengkaderan itu akan lahir kader-kader kita sendiri yang akan meneruskan kepemimpinan partai dan juga proses rekrutmen politik kita di waktu-waktu yang akan datang. Kemudian selain masalah kaderisasi, kita juga mungkin akan membentuk badan-badan otonom, sayap-sayap organisasi yang baru, yang kita anggap penting untuk kita kerjakan, ya. Apa dan bagaimananya nanti kita diskusikan sama-sama. Mungkin juga di dalam forum ini kita bisa mendiskusikannya. Cukup banyak yang sudah aktif, misalnya Bulan Sabit Merah, kemudian Muslimat, kemudian Pemuda Bulan Bintang, Brigade Hizbullah, dan lain-lain. Memang ya harus kita lebih perkuat, dan tidak ada salahnya juga kita membentuk badan-badan otonom baru yang
mungkin kita anggap itu penting, berguna dan bermanfaat bagi kita semua sebagai sayap partai untuk membesarkan partai kita sendiri.